Udah jam segini kemana sih Michelle sih? Aku peta. Nih dia orangnya. Mau kemana kita? Nggak tahu. Gue lagi galau. Galauin apa sih lu? Zaman sekarang masih galau. Galauin apa sih? Gue mau mencari arsip masa lalu. Kalau gue nggak pernah galauin hal yang kayak gitu. Masa lalu itu kalau Masih ada soalnya. Duh, hati-hati nih mulut nih di rumah bisa berabe. Oh iya. Dipotong aja yang bagian. Masa lalu itu tuh kalau misalnya selalu dikenang-kenang kan aduh bikin gundah gulana kan. Nah makanya gue tuh udah ngarsipin masa lalu gue tuh. Gue ada kuncennya. Makanya gue tuh nggak pernah yang namanya tuh ingat-ingat masa lalu. Cukup diarsipkan saja. Lu penasaran nggak siapa kuncen gue? Banget. Namanya Pak Agus. Pak Agus mana? Penasaran kan lu kan? Mau gue kenalin nggak? Mau. Duduk dulu nape? Kita duduk dulu. Taruh Jangan dulu deh, lupa digunakan bantal multifungsi penutup lemak. Aduh, iya benar. Kan? Iya, kita sapa dulu sama sobat PDKT Oh iya di benar. rumah. Oke. Halo, selamat Sobat sore. PDKT, selamat datang kembali di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu bersama Zoli. Michelle. itu aja bosan. Bener. Jangan bosan ya, jangan bosan ya PDKT ya. Nah pokoknya ini sobat PDKT yang pengen ngarsipin masa lalu. Kayak masalah gue tadi. Bener, sudah ada ahlinya. Gitu. Siapa? Gue panggil langsung aja kali Pak ya. Agus itu siapa? Pak Agus Supriyono. Halo, selamat sore Bapak Agus. Selamat sore Pak. Selamat sore juga, Selamat datang. Oh ya, selamat datang di podcast PDKT. Iya. Apa kabar nih Bapak Agus? Kabarnya baik, selalu baik. Selalu sehat, selalu baik. Alhamdulillah. Bapak lagi sibuk apa nih sekarang? Kesibukan saya setiap hari tugasnya menginput dan mengupload data desa dan transmigrasi hingga saat ini. Gitu. Hingga saat ini berarti sudah berapa tahun yang lalu? Apa puluh Iya. tahun yang lalu Pak? Iya. Sejak tahun berapa itu Pak? Saya mulai masuk bekerja pada tahun 1983 pada waktu itu Masih belum direncanakan ya? pada waktu itu sebagai tenaga honor. Oh begitu. Dan pada tahun 1985 baru diangkat menjadi pegawai PNS. Dan di Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Oh dulu namanya Departemen Naker Transkop. Naker Iya, Naker Transkop. Terus berubah menjadi Departemen Transmigrasi. Berubah lagi menjadi Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan. Berubah lagi menjadi kantor Menek, kantor negara. Oh kantor. Menek. Berubah lagi menjadi BAKMP. Apa itu Pak? BAKMP. Berubah lagi menjadi Nakertrans. Nakertrans. Yang sekarang terakhir tahun 2015 itu menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sampai Berarti sekarang. sudah banyak transformasinya ya, berdasarkan Pak Agus ya. Bukan hanya perubahan tahun tapi juga perubahan nama. Bener ya Pak ya. Berarti sampai saat ini Bapak masih mengurus arsip atau seperti apa nih Pak status kepegawaiannya Bapak? Ya sampai sekarang masih juga menangani itu data yang di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Itu kita setiap harinya masih menginput dan mengupload data desa dan transmigrasi sampai sekarang. Hanya data transmigrasi ya Pak? Data desa juga. Data desa juga. Jadi artinya gini, dari aplikasi tersebut teman-teman bisa melihat tanpa ke ruangan arsip yang ada di BPI sekarang. Jadi udah membuka aplikasi yang namanya LPI_pusdatin.balilatpo.go
kemendesa.go.id, itu teman-teman sudah bisa melihat apa yang diinginkan, apa yang diperlukan melalui aplikasi tersebut. Tetapi bila mana masih ada kekurangan di dalam aplikasi yang saya buat itu kan hanya merupakan semacam eksekutif summary atau ringkasan. Nah, teman-teman bisa datang ke ruangan arsip di BPI yang bertempat di gedung A, berdekatan dengan ruangan sekretariat BPI. Pak, berarti kan ini Pak sudah memasuki masa purna bakti, Iya. ya kan Pak ya? Iya, benar Mungkin gitu ya. sobat PDKT di rumah belum tahu bahwa Pak Agus ini sudah memasuki masa purna bakti juga, tapi masih bekerja mengurus arsip hingga saat ini ya Pak ya? Iya, Sudah berapa benar. tahun nih Pak dari masa purna bakti sampai sekarang? Kita terhitung 30 tahun itu waktu PNS kita sudah menangani arsip ketransmigrasian. Nah, setelah purna tugas mulai dari tahun 2016 hingga saat ini menangani, karena di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ditambah dengan data desa dan transmigrasi sampai sekarang gitu. Wow, luar biasa. Sekali. Itu sudah sangat lama ya saya. Bapak berarti dari dulu banget Iya. mengelola arsip. Itu ada nggak sih rasa bosen atau gimana gitu? Karena kan bisa sadari sama arsip aja, iya Pak. Ngomongnya sama arsip aja gitu nggak? Yang terpenting kita satu mencintai dulu. Kita mencintai tugas kita mencintai pekerjaan kita. Apabila kita sudah mencintai pekerjaan kita, itu sampai kapanpun tidak ada yang namanya istilahnya bosan, terus jenuh. Apalagi istilahnya saya udah nyerah menangani yang begitu banyak data transmigrasi mulai dari Aceh, kalau dulu Irian Jaya, sekarang jadi Papua ya. Tapi kalau kita sudah menyenangkan gitu ya, mencintai pekerjaan, sampai sekarang tidak akan bosan. Kuncinya itu, yang penting kita mencintai pekerjaan yang mencintai pekerjaan yang kita tangani saat ini. Itu kuncinya itu aja. Jadi gitu ya. Nggak pernah bosan. Kuncinya mencintai. Jadi bukan hanya orang yang dicintai, tapi juga pekerjaan yang mencintai. Iya, yang mencintai gitu Pak, ya. ada nggak sih ya ini cerita-cerita yang unik gitu Pak kalau di lokasi? Sebetulnya ada. Pada tahun 85 saya pernah ditugaskan oleh pimpinan ke Nabire, pada waktu itu Irian Jaya. Saya di sana buka hutan. Oh, di daerah transmigran ini? Pada waktu itu masuk hutan pun sangat sulit. Kita membuat bentuk rintisan dengan dipandu orang sana, namanya pada waktu itu suku Ikari dan suku Dani yang tidak mengenal bahasa kita, bahasa Indonesia, tapi dipandu oleh pawangnya. Jadi pawangnya memandu bahwa ini bikin bentuk rintisan, terus kita masuk. Di situ pada waktu itu kalau tidak salah itu kakaknya cukup banyak, sekitar 200 kakak. Itu kita mengadakan pengukuran poligon. Setelah diukur, kalau dulu 200 kakak itu berarti satu kakak mendapatkan 2 hektar. Satu kakak mendapatkan 2 hektar. 0,25 itu untuk lahan pekarangan, 0,75 itu untuk lahan usaha 1, 1 hektar untuk lahan usaha 2, itu namanya inti plasma. Inti plasma itu 1 hektar yang sekarang dikenal dengan perkebunan sawit. Oh, ya kita tahunya itu sejarah, kita cuma tanya perkebunan sawit ya. Ya, Bapak itu. tadi tahun berapa Pak? 1985. Jadi buka hutan. Nah, pada waktu itu memang pembukaan hutan itu karena memang diperlukan waktu yang sangat cepat. Harusnya pembukaan hutan itu sebaiknya tebang tegas.
Nah, Ini melalui bulldozer. oh jadi pakai bulldozer. Jadi apa untuk mempercepat, tapi itu mengakibatkan kurang baik lapisan tanahnya. Berarti merusak lapisan tanah ya Pak ya? Merusak tidak, karena kan alat bulldozer itu kan sangat berat. Iya, jadi lapisan tanahnya tuh agak tertekan. Jadi mau tidak mau transmigran yang datang harus berusaha semaksimal keras untuk menyempurnakan tanahnya itu. Kembali ya Pak ya? Setelah tebang tebas itu selesai, ya itu namanya itu nanti land clearing. Itu kurang lebih berapa lama Pak? Ya, Pada waktu itu saya ditugaskan 1 bulan, 1 bulan di sana sampai istilahnya apa land clearing, tapi dalam arti belum begitu sempurna ya. Jadi nanti diteruskan oleh ada yang namanya Direktorat Penyiapan Bangunan, itu yang tugasnya membuat rumah transmigran di lokasi kita. Cuma suka dukanya pada waktu di lokasi tersebut, kita begitu sampai Biak, kita nginap lagi. Terus kalau tidak salah pesawatnya itu sangat kecil, cuma berjumlah 18 orang. Kita langsung ke Pelabuhan Nabire. Dari situ kita naik speedboat menuju lokasi, karena memang harus melalui speed karena tidak bisa kapal besar, karena kan sangat sempit sungainya. Sampai di sana kita tidurnya istilahnya di base camp. Base camp. Beda. Jadi bisa dibilang apa ya, kalau bedeng kan udah terbentuk dari papan. Ini kalau base camp kan itu kita harus menggunakan kelambu. Wih, romantis banget ya. Kelambu itu Aku bersembunyi Di base camp. jadi kelambu itu gunanya untuk menjaga dan menangkis serangan hama malaria. Itu nyamuk malaria. Jadi itu sangat sangat riskan sekali bila mana kita tidak kuat di sana. Itu kalau kita terserang ya bukan berarti kita ini ya bercerita yang menakutkan. Itu kalau yang terakhir memang terjadi kawan saya yang tidak selamat. Itu asalnya pada waktu itu dari Bandung. Dia terserang dalam jangka 2 minggu. Saya dengar kabar telah meninggal. Karena nggak ada rumah sakit, jauh dari mana. Iya jauh Iya, gitu. karena kan memang daerah-daerah di pelosok gitu ya Pak. Ada pengalaman kawan saya juga waktu itu sudah di Kementerian Nakertran. Itu ada kawan saya yang dia ke lokasi Papua ya, Papua udah Nakertran ke Papua. Itu pulang dari Papua itu ketemu saya, belum bisa mengembalikan data yang dipinjam, yaitu pada waktu itu data yang dipinjam itu laporan RTSP dan peta RTSP. Seminggu dia masuk ke rumah sakit, meninggal. Kebetulan data yang dipinjam itu berada di rumah. Sebulan kemudian istrinya bertemu dengan saya. Pak Agus, mohon maaf, datanya baru bisa dikembalikan. Saya kaget. Saya bilang tidak apa-apa Bu, saya bilang gitu, turut bela sungkawa. Jadi suaminya dia meninggal, tapi data itu masih disimpan di rumah. Itu Ini memang luar biasa sekali cerita ini ya Pak. Ada nostalgia ke masa lalu Pak. Bicara tentang data tadi yang terkait data yang dikembalikan tuh masih utuh meskipun sebulan kemudian. Nah, kalau tentang data dan pengarsipan dari tahun 85 tadi nih Pak, apakah masih tersimpan dengan baik? Sampai sekarang masih tersimpan dengan baik. Sampai sekarang. Dari tahun 85 sampai sekarang sampai masih sekarang. tertata rapi ya Pak? Jadi lokasi namanya itu laporan akhir RTSP tahap 3A ya. RTSP itu rencana teknis satuan permukiman. Cuma orang lazimnya menyebut yang mudah RTSP. Itu juga ada petanya. Petanya. Iya, ada petanya juga.
petanya itu memang beragam jenisnya. Ada peta WPP, wilayah pengembangan parsial, peta RSSKP, rencana struktur kawasan pengembangan. Nah, terus peta RTSP, rencana teknis satuan permukiman, peta kesesuaian lahan, peta topografi, peta penggunaan lahan, peta sumber daya air, peta pembukaan lahan, sampai jaringan jalan. Oh, itu semua ada dan masih tertata rapi. Masih Kita tertata berikan dulu aplaus buat Pak Agus ya. Mantap sekali ya. Coba kalau kita sana itu mungkin, aduh gimana gitu Iya, ya. pengen deh kita lihat sekali-kali ya. Boleh kali ya Pak? Ya, boleh. arsip bentuknya apa sih? Kita ada sebagian contoh di arsip yang kita punya, posisinya di sebelah ruangan sekretariat BPI. Itu masih ada data-data RTSP. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang Petanya yang tadi Bapak laporan dan petanya. Laporan dan Bukan bener kan Pak Agus ini kuncennya masalah sekali lagi. Luar biasa. Pak, kalau misalnya lahan gitu, arsip kita berarti kepake ya Pak ya? Iya. Ya masih, berarti masih, Masih bisa terpakai dipakai ya, Pak. ya. Masih ada orang yang menanyakan. Masih. Jadi Bisa masalah. kita membantu internal unit teknis semacam PP Katran. Itu memang teman-teman kita sampai saat sekarang masih membutuhkan data-data RTSP tahun-tahun yang lama. Gitu, tahun-tahun yang lama gitu. Gitu. Itu memang benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin ya Pak ya? Iya, itu. Yang penting kan kita merawat, terus merapikan, itu menjaga supaya laporan tersebut tetap terpelihara, terjaga dari serangan hama, hingga Hebat banget. laporan tersebut sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Tuh Sobat PDKT, jadi kita tahu nih yang nyimpen arsip-arsip transmigrasi itu adalah Pak Agus loh selama ini dari puluhan tahun dan lalu. sampai sekarang itu masih tertata tersimpan dengan rapi. baik. Kuncinya harus mencintai dulu ya Mencintai saya. dulu. Memang pada waktu tahun 85 itu data laporan RTSP dan peta tersebut itu memang posisinya berada di gudang Pasar Minggu. Ada yang di gudang Pasar Minggu juga. Itu di gudang Pasar Minggu itu memang karena di Kalibata tidak memungkinkan untuk menampung sebegitu banyaknya, maka ditaruh di Pasar Minggu. Itu juga saya yang merawatnya mulai dari tahun 85 hingga tahun sekitar adalah tahun 2000-an lah gitu. Masih sampai sekarang juga masih terjaga gitu. Bicara tentang arsip ya, biasanya kalau bisa kita di ruangan kerja itu kan, Iya. misalnya lagi sendiri gitu ya, palingan yang hebohin teman gitu kan, iya. makhluk kasar yang kelihatan gitu. Kalau misalnya ada nggak sih Pak kira-kira pengalaman-pengalaman mistis gitu kalau di sana ya, Ya pengalaman itu memang pernah terjadi terhadap saya karena di Pasar Minggu itu, di gudang Pasar Minggu yang Jalan Sebret itu memang tidak setiap hari terjamah ya. Jadi kadang-kadang sebulan baru ditengok, kadang-kadang 2 bulan baru ditengok. Itu kan yang namanya yang tidak bisa terlihat semacam jenis itu jenis itu. Uka-uka. Ya. Ya. Jenis apa ya kalau kita bilang roh halus gitu ya, atau apa gitu kan nggak ini ya. Jadi memang kesukaannya itu di buku. Oh gitu. Kesukaannya di buku, dan apabila kita juga tidak bisa merapikan dengan baik, menatanya dengan baik, itu mereka juga akan merasa terganggu. Kan sudah kita ambil terus kita berantakan gitu, nggak kita kembalikan lagi kepada posisi yang sebenarnya, itu mereka juga akan terganggu dan mengakibatkan mereka akan menampilkan. Ya pada waktu itu juga memang saya pengalaman kira-kira menjelang maghrib itu saya lihat sosok putih berjalan
Terus saya sapa, saya panggil gitu. Ternyata saya tunggu cukup lama, sekitar setengah jam tidak ada. Terus saya samperin gitu ya, saya datangin gitu. Ternyata memang tidak ada dan petugas itu bukan ada di situ. Ternyata di luar. Tapi saya melihat Jelas bahwa itu petugas, saya melihat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kawan saya itu pada waktu itu melihat dan bisa berkomunikasi. Di situ katanya di ruangan sini yang nunggu ini anak-anaknya, tapi di ruangan yang belakang itu katanya biangnya, katanya seperti itu, katanya gitu. Jadi dia bisa menyeramkan ya. Ya, bisa berkomunikasi. Dia kepengen ngikut katanya gitu. Ikut Bapak? Siapa? Bukan ikut ini, enggak ikut yang kawan saya bisa berdialog. Oh iya. Dia minta karena di situ tuh tidak disediakan ini istilahnya kayak makanan kan, kalau makanan mereka kan sajen gitu ya. Itu mereka tidak ada yang bisa menyediakan. Cuma kawan saya udah bisa berdialog, nggak bisa ikut saya, kamu di sini aja, tempat kamu di sini. Toh di sini kan orangnya baik. Terus dia sempat bertanya, di sini petugasnya gimana gini. Ya dia bilang orangnya istilahnya tidak pernah membuat kotor, makanya dia tidak mengganggu. Itu. Dan kawan saya yang bisa melihat itu sampai saat ini masih ada. Harusnya kita hadirkan di sini juga ya saya. Jadi penasaran ya. Masih ada. Ada. Boleh dipanggil tim kreatif, coba dipanggil. Terus ada satu lagi petugas yang ada di Pasar Minggu itu, anaknya juga bisa melihat, sampai sekarang juga bisa bercerita. Saya pernah ketakutan pada waktu pagi, saya minta didampingi, terus saya bertanya, ada nggak di belakang, ada, katanya begitu. Sampai sekarang itu bisa melihat. Dan orang tuanya juga sudah mengenal bahwa ini anak bisa berkomunikasi juga gitu. Oh berarti seperti itulah ya saya. Kalau kita kan langsung berhadapan dengan manusia-manusia berbagai jenis sifatnya ya. Kalau bagus karena sendiri banget nih berarti. Menghadapi berbagai makhluk yang tak kasat mata dan nggak tahu yang menyeramkan siapa sebenarnya. Masa lalu. Ya benar, masa lalu. Nah, kalau yang sekarang kan dulu nggak ada temennya Pak. Ya. Sekarang mungkin udah ada belum teman? Sampai sekarang juga belum ada. Saya masih sendiri itu. Bisa mau nemenin kali nih. Pak berarti nih. Temen maksudnya temen ini uka tadi Pak masih ada? Kalau yang di sini kan kita tidak bisa melihat ya, dan tidak mempunyai teman yang juga dialog. Jadi ya mudah-mudahan yang sekarang ini jangan ada gitu. Ya. Tapi yang namanya setiap rumah atau gedung itu pasti ada. Tinggal bagaimana kita menyikapin. Satu, jagalah kebersihan gitu. Yang pertama itu kita boleh istilahnya habis bekerja, setelah bekerja ya kita rapikan kembali gitu. Jangan membuang istilahnya sembarangan, sampah sembarangan. Itu aja yang intinya bersih lah. Jadi ruangan itu nyaman, indah gitu kan gitu. Berarti Bapak ruangan pengarsipan ini adalah seperti rumah kedua ya Pak? Boleh dikatakan seperti itu. Karena saya sangat mencintai data-data itu gitu. Dan sehari-hari Pak Agus ini di sana. Iya. Senin sampai ketemu udah Minggu pernah lagi. belum sih? Belum ya pasti kan? Emang lu udah pernah? Udah dong. Masa? Iya, Pak Agus tuh rapih banget gitu. Nyimpennya keren. Ya kalau Mbak ya boleh nggak apa-apa ya. Kalau yang udah pernah masuk ke arsip kita tuh di sana udah bisa tahu. Iya. Coba dong main, makanya jangan di udah situ pernah belum aja. situ? Ntar ya, tapi saya agak takut nih saya. Enggak, di sana banget. Di sana kan nggak begitu besar, terus terang, terus udah rapi gitu, Pak, kalau kan misalnya di ruangan yang penuh dengan arsip-arsip, kadang kan juga agak identik dengan adanya debu ya Pak ya. Iya. Kadang tuh kan udah ada buku ya arsip numpuk lama gitu.
bicara tentang kesehatan Bapak juga, apakah pernah ada gangguan pengaruhnya ke Bapak juga? Karena kan sekian puluhan tahun di sana. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah karena kita berdoa ya, kita berdoa mohon kita juga diberikan kesehatan dalam rangka kita tugas. Yang penting itu tadi kuncinya. Kalau kita udah menyayangi, menyenangi, mencintai pekerjaan kita, alhamdulillah kita akan sehat. Itu kuncinya itu aja. Itu. Bersih, mencintai, dan menyayangi ya Pak. Itu pekerjaan kita gitu. Apa? Udah membawa diri kita ke alam sana gitu ya Pak. Jadi benar-benar merasa harus ditata. Kita begitu masuk ruangan, kita udah nggak bingung, begitu masuk ruangan langsung kita bekerja. Tahu apa yang mau dikerjain ya Pak, langsung. Karena kan gitu. Iya, harusnya nih sobat PDKT semuanya kita harus lebih lagi memperhatikan ya tata ruang itu, karena kebanyakan juga sekarang Pak meskipun baru beberapa tahun tuh berantakan. Nah benar, Cerita, datang-datang, curhat ya? saya curhat. Jadi begini loh sobat PDKT, saya pernah datang satu tempat itu benar-benar sudah berantakan gitu Pak. Jadi saya bingung, ini baru masih 2 tahun sementara Bapak aja itu. Tapi ini kalau teman-teman meminjam data laporan atau peta RTSP itu memang saya yang harus menyediakan, dia tidak boleh mengembalikan. Karena apa? Aplikasi tersebut sudah tertata, artinya ada rak nomor sekian, lajur sekian, nomor urut sekian. Kalau teman-teman yang pinjam, taruhlah di meja, saya yang harus mengembalikan sesuai nomor urut yang sudah ditulis pengkodean. Ada Jadi kode labeling ada kodenya. Jadi ada labeling di dalam buku tersebut, ada labelingnya. Jadi udah dikode. Jadi penempatan itu juga tidak boleh ngacak. Kita tinggal lihat, kembalikan ke tempat asalnya. Seperti itu nggak boleh gitu. dibawa ke rumah Pak? Bawa pinjem? Boleh. Teman-teman kan yang pinjam juga dibawa kan. Itu berapa tuh Pak biasa jangka waktunya? 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari. Kita kan ada ini namanya formulir peminjaman dokumen laporan RTSP dan peta. Itu kita ada formulirnya. Kenapa nggak balik lagi? Konsekuensinya apa tuh Pak? Bisa Ada nggak? nggak? Ini teman saya pengalaman Pak, minjem nggak balik-balikin ya. Pak, kan kadang orang gitu tuh Pak. Kalau pengalaman itu selalu ada ya. Cuma tinggal bagaimana kita untuk backupan tersebut. Jadi kita selalu ada backupnya. Jadi ada yang namanya teman itu tidak minjamnya mudah, tapi sangat sulit untuk mengembalikan gitu. Tapi kayak utang Sel. tapi tidak semua. Kebanyakan mereka pinjam kembali, tapi ada beberapa ya yang sangat sulit lah. Yang sangat sulit, bukan lupa lagi. Bukan lupa sengaja. Sangat sulit. Macam Itu minjem uang di akhir bulan nggak balik-balik tuh uang. terakhirnya tidak ada. Oh gitu. Meleot langsung. Terakhirnya tidak So ada. berkata, pokoknya kalau minjem sesuatu harus dibalikin Dikembalikan. lagi. Iya benar. Ya. Pak, nah sekarang itu kan sudah ada arsiparis juga ya Pak ya. Si Paris di Kemendes ini ya. Iya, di Maksudnya Kemendes. jabatan arsiparisnya. Nah kalau misalnya kita mengaca kepada Bapak yang sudah puluhan tahun dulu Pak, Iya. ada nggak sih Pak bedanya Pak? Ya, arsiparis itu kan dibentuk baru tahun-tahun sekarang. Dulu kan belum ada. Dulu ya kita masih merawat dan mengkolek data transmigrasi. Kalau sekarang udah ada arsiparis, yaitu bedanya cuma kalau arsip yang semuanya itu merupakan arsip ya. Baik itu dalam bentuk kwitansi atau keuangan atau segala macamnya. Terus kalau ini data transmigrasi itu semuanya kan merupakan arsip, cuma ada pemilahannya gitu kan. Ada pemilahannya. Arsiparis menangani yang sifatnya surat masuk, surat keluar, terus istilahnya kayak administrasi keuangan gitu kan. Sedangkan data-data transmigrasi itu yang berbentuk laporan dan peta itu masih istilahnya ya berdiri sendiri, tapi semuanya itu jenis arsip gitu. Cuma arsiparis itu tidak menangani, yang saya tahu sampai saat ini itu tidak menangani data-data
transmigrasi. Berarti belum ada ya Pak arsip-arsip yang sekarang menangani Data-data transmigrasi. Ini Pak, bagi sobat PDKT di rumah nih Pak, misalnya yang mau butuh data tentang transmigran itu bisa langsung datang ke Kementerian Desa ini dan bertemu Bapak ya Pak ya? Atau Ya, seperti apa sebetulnya sistemnya nih, ini, Pak, ya? sebetulnya sistemnya ya ke unit teknis dulu. Oh, ke ya. unit teknis dulu. Unit teknis kan yang punya wewenang, yang mempunyai konsep itu ke mereka dulu, Dirjen PPK Tran. PPK Trans. Bila mana di PPK Tran tidak tersedia, baru ke BPI. Oh, seperti Pernah itu. terjadi. Oh, pernah ada kejadian. Pasti ya. Gimana Pak? namanya juga BPI, Iya. Badan Pengembangan dan Informasi. Pernah Iya. terjadi. Pernah terjadi, ya belum lama saat-saat sekarang gitu. Itu dari Sumatera Utara. Kebetulan data yang dipinjam itu tahun 90 dan 93. Unit teknis tidak mempunyai. Yang punya di BPI, yaitu saya sebagai yang mengkolek, yang merawat, yang menyimpan data tersebut. Bapak yang Luar biasa sekali, bukan? paling benar sekali. Ih, keren Hebat. banget. Ya ampun. Bapak, boleh dong Pak bagi tips sedikit ke sobat PDKT di rumah untuk apa tips untuk menjadi seorang Mungkin arsip untuk ya cara menjaga arsip biar tips lebih untuk arsip-arsip yang ada sekarang nih Pak. Bagaimana tipsnya gitu? Ya kalau umpama menurut saya yang terpenting tadi ya kita harus bisa merawat, menjaga yang sederhana aja deh. Kita bisa menaburkan semacam kapur barus, terus kita bisa membersihkan istilahnya kalau itu kan vacuum cleaner ya disedot kalau memang kalau ada kalau tidak ada yang sederhana aja pakai kemoceng. Pakai kemoceng. Jangan lupa di situ ini kapur barus itu untuk menghindari ini. Kalau umpama di ruangan itu ada hama tikus yang suka merusak kertas-kertas ya, itu akan terhindar dan akan terjaga. Itu yang sederhana aja. Cuma kalau memang yang perpustakaan sangat besar yang seperti arsip nasional segala macam, itu ruangannya udah dingin, udah disetting, udah sedemikian. Kalau kita yang masih punya, ya walaupun ruangannya sederhana, tapi yang saya bilang tadi, satu nyaman, dua indah, jadi kita bisa betah. Gitu. mencintai sehingga bisa nyaman, indah, kalau kita betah. Bisa betah. Jadi arsip tersimpan dengan rapi dan bersih. Tips dari Tepuk Pak tangan dong Agus. buat Pak Agus. Pak, seperti biasa ya, di sini tuh kita tuh Pasti ada yang namanya kuis. Tapi Oh, keren. kemarin Itu namanya kapal, sekarang permukaan ya. ya kuisnya gampang. Kuis Masuk cepat ke ya Pak ya. kuis. Kuis. Ya, cepat. Baca buku apa nonton film? Baca buku. Baca buku. Musik pop atau dangdut? Dangdut. Dangdut kesukaannya apa nih Pak? Hah? Dangdut kesukaannya apa nih Pak? Penyanyi, judulnya? penyanyi. Yaitu koplo. Aduh, gue banget. Film drama atau film perang Pak? Perang. Mansur S atau Roma Irama? Dua-duanya. Ini salah satu, Oh, Pak. salah satu. Ya, Mansur S karena di situ ada lagunya Kana. Apa Pak? Coba sedikit liriknya. Coba satu lirik aja. Satu lirik. Iya. Kana, engkaulah gadis pujaan. Asik! Budaya! Nih yang terakhir nih, Pak. Ya. Menata apa membongkar? Nah, Menata. Menata. Dari sekian pertanyaan kita, pasti ada sebuah sejarah buat menutup pertemuan pasti. kita hari ini. Jadi terakhir untuk closing statement statement-nya, Pak, Pak. Bapak boleh ceritain Sejarah transmigrasi transmigrasi. ke Sobat PDKT. Jadi penyelenggaraan transmigrasi di Indonesia diawali
pada zaman kolonisasi pada tahun 1905. Pada waktu itu bertepatan diawalinya penempatan transmigran sebanyak 155 kakak dari kota Kedu, Jawa Tengah menuju Gedung Tataan, Lampung. Istilah transmigrasi yang mengemukakan pertama adalah Bung Karno pada tahun 1927. Wow. Siapa boleh tahunnya, jumlah kakaknya. Pada tanggal 11 Maret 1974 di Desa Sukra, Indramayu telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 67 calon transmigran telah meninggal dunia. Itu dari Boyolali menuju Rumbia, Sumatera Selatan. Itu kenapa kecelakaannya, Pak? Yang pernah saya dengar itu katanya bisnya itu masuk sungai. Jadi tidak tertolong sebanyak 67. Makanya di desa Sukra Indramayu itu ya dibangun pionir makam pahlawan. Sejarah makam pahlawan. Makanya pada 12 Desember 1950 itu ditetapkan Hari Bakti Transmigrasi yang kita sering sebut HBT. Tanggal berapa tadi? 12 Desember tahun 1950 ditetapkan Hari Bakti Transmigrasi yang kita sebut HBT. Nah, jadi setiap tanggal 12 Desember nanti bertepatan dengan HBT yang ke-72 itu selalu ada tabur bunga di makam pionir yang ada di Indramayu tadi. Itu selalu ada tabur bunga. Setiap tahun ya, Pak? Setiap tahun. Bukan kemungkinan, memang setiap tahun itu dari kementerian kita itu nanti ada perwakilan yang ke sana untuk tabur bunga mengenang makam pionir calon transmigran yang telah meninggal itu, seperti itu gitu. Aku baru tahu loh. Iya, ternyata transmigrasi itu udah dari 1920-an tadi ya, Pak. Sudah ada dari tahun itu. Terus ada ini juga ya, 16 Februari itu tahunnya 2004 itu juga dikenal sebagai ini ditetapkan itu namanya ini Patri. Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia. Patri. Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia. Pada tahun 2013 sudah ditetapkan atau istilahnya dicatat sebagai ini istilahnya pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, guru besar, terus jurnalistik, terus perwira tinggi TNI Polri, bahkan juga ada yang pejabat tingkat provinsi dan kabupaten. Tuh itu. Begitu ceritanya. Biasanya tuh di hari tanggal 16 Februari tadi. Itu acaranya ada acara khusus yang digelar atau hanya itu 16 Februari 2004 itu cuma terbentuknya suatu organisasi Patri Anak Keturunan Transmigrasi. Ya biasanya dalam rangka nanti memperingati Hari Bakti Transmigrasi, mereka tuh mungkin berangkat ke Indramayu melihat itu ya. Kalau umpama mungkin di provinsi yang lain mungkin suka diadakan semacam hiburan atau apalah gitu. Di sini juga ada ya, Pak? Nanti ya? Ada selalu ada setiap tahun. Kayaknya ada gitu. Ini kita kalau misalnya bicara terus dengan Pak Agus ini nggak bakalan ada habisnya. Karena beliau benar-benar ya
Iya. Tadi lo Sangat bilang luar biasa kuncinya sekali, tahu kuncinya semua hal pengarsipan soal masa lalu. transmigrasi, Iya, arsip benar. segala macam transmigrasi keren banget pengetahuannya Pak Agus. Makasih banyak Terima ya, kasih Pak. banyak Pak Agus untuk Ilmunya, ilmunya, pengalamannya pengabdiannya. juga buat kita semua ya Pak ya. Semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat, pasti sangat bermanfaat ya. Jadi sampai saat ini Ya. tugas saya tuh masih terus menerus menginput, mengupload data desa, data transmigrasi. Tepuk tangan dong. Sudah 6 tahun setelah masa paripurna masih Tapi berbakti. Bapak masih mengabdi kepada negara tercinta ini. Dan semoga Bapak selalu diberikan kesehatannya. Ya, Oke. semoga Bapak selalu sehat ya Pak. Alhamdulillah, amin. Pak Agus, terima kasih banyak ya Sama-sama, Bapak banyak, ya. ya. Sudah mampir Sama-sama ke banyak. sini. Sudah hadir Iya. di podcast ini ya. PDKT. PDKT Oke. ini ya. Jangan Baiklah. lupa saksikan Kita PDKT closing, ya. Setiap hari Jumat jam 5 sore di YouTube BPI Kemendesa PDTT. Terus jangan lupa juga buat like, share, share, komen, and subscribe. dan Bunyiin tuh. Oke, Oke lah, baiklah. Kita saya pamit Mia. undur diri ya, Michelle. Benar. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Sali. Saya Michelle Dan dan Agus Supriyono. Oke. Iya, baiklah. PDKT makin Makin dekat dekat dengan desa. desa. Terima kasih banyak. Yuk, Maaf ya sama-sama Pak. gitu. Ya, sama-sama gitu.